kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, konteks kitab Nabi Yeremia, pada waktu itu mereka sedang dilanda kesukaran oleh karena ada bangsa yang menindas mereka. Akhirnya mereka terjadi masa yang sukar pada waktu itu. Bahkan sulit mendapat pertolongan dan sulit mendapat makanan, saudara. Tetapi pada saat itu firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel yang masih ada pada waktu itu adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kenapa harus disampaikan seperti ini? Karena ternyata karena kondisi sulit, bangsa Israel akhirnya terdorong punya niat untuk lari ke Mesir, mencari pertolongan. Saya tidak mau kasih gambaran-gambaran dalam Mesir, gambaran apa. Yang pasti mereka mencari pertolongan di luar Tuhan. Mereka coba mencari solusi melalui pemikiran mereka sendiri. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka, orang yang mengandalkan Tuhan itulah yang diberkati Tuhan. Bukan mencari pertolongan kepada yang lain, saudara. Haleluya. Jangan cari pertolongan kepada yang lain. Cari pertolongan hanya kepada Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan, cari pertolongan hanya kepada Tuhan. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Kita baca Mazmur 34 ayat 11, firman Allah yang luar biasa. Singa-singa muda merana kelaparan. Sama-sama baca. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Saudara, saya terkesan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari untuk ayat ini, saudara. Singa-singa muda merana kelaparan. Katanya apa, saudara? Tetapi orang yang menyembah Tuhan tidak berkekurangan. Haleluya. Iya, yang disampaikan oleh Bapak Gembala pada minggu kemarin. Bersyukur. Haleluya. Di tengah kondisi yang sulit seperti ini, kondisi ekonomi yang semakin sulit, bersyukur, sembah Tuhan. Haleluya. Jangan ngomel, sembah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang menyembah Tuhan tidak berkekurangan. Yes, haleluya. Orang yang menyembah Tuhan tidak berkekurangan. Mari kita baca dan katakan di tepuk dada kita. Orang yang menyembah Tuhan tidak berkekurangan. Ganti dengan namamu. Irene yang menyembah Tuhan tidak berkekurangan. Haleluya. Ini janji Tuhan loh, bukan janji gembala, saudara. Janji Tuhan. Haleluya. Saudara, singa-singa muda merana kelaparan itu gambaran dari kondisi yang kelaparan. Bayangin singa, saudara, yang jago cari mangsa, tapi dia pun bisa merana kelaparan. Berarti memang sudah sangat tidak ada bahan makanan ya, mangsanya. Sangat susah hidup ya. Oleh karena itu, firman Tuhan menjamin sekalipun singa-singa kelaparan, kita orang yang menyembah Tuhan, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan. Jemaat Eagle, engkau kekurangan? Pak Gembala kemarin di aplikasi Zoom tanya kesaksian, apakah ada yang tidak makan selama ini? Ternyata semua makan. Bahkan berkelimpahan, saudara. Haleluya. Sekalipun ada beberapa yang tidak mendapat pekerjaan, tapi tidak ada tuh yang bilang gak makan. Amin, saudara. Ternyata janji Tuhan digenapi. Haleluya. Tidak berkekurangan. Percaya, tetap andalkan Tuhan. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan mencari pertolongan harapan kepada manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah. Ayat 5 dari Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, mengandalkan manusia sekarang ini semua menghadapi krisis. Mengandalkan siapa, sudah? Oleh karena itu, mari kita andalkan Tuhan. Dia yang memberi pertolongan kepada saya dan saudara. Haleluya.
Jadilah orang yang selalu sembah Tuhan. Amin. Mari nyanyi walaupun suaranya suara fales gitu ya saudara. Tapi tetap sembah Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Kalau sudah semakin berat, semakin sekarat, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Amin. Yang selanjutnya solusi ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit. Atau kondisi kekeringan, kondisi kelaparan, krisis ekonomi. Yang kedua, secara garis besar saya mau sampaikan, taat kepada Tuhan. Amin. Taatlah kepada Tuhan. Yang pertama, andalkan Tuhan, cari pertolongan kepada Tuhan, sembah Tuhan, cari Tuhan selalu. Saya percaya kita tidak akan berkekurangan. Yang kedua, taat kepada Tuhan. Amin. Nah, taat kepada Tuhan itu yang saya bilang susah-susah gampang kadang-kala, tapi firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan, perintah Tuhan itu tidaklah berat. Ketika kita melakukan dengan kasih karena kita mengasihi Tuhan, saya percaya itu tidak akan pernah berat. Dan saudara, ketika kita mentaati firman Tuhan, janji Tuhan dalam kitab Amsal berkata, orang yang melakukan firman akan mendapat balasannya. Haleluya. Taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan atau firman Tuhan suruh lakukan, sekalipun itu menurut kita tidak mungkin, saudara. Saudara kan lihat contoh-contohnya. Kalau taat dengan sesuatu yang gampang, yang waktu Tuhan suruh sesuatu yang mudah, misalnya, Bude, kasih uang yang ada sama Bude itu 100.000. Waktu Bude bilang, oh gampang. 100.000 kok, kecil. Saya punya 500.000, masih ada 400.000. Tetapi waktu Tuhan bilang, Bude, kasih semuanya. Bude bilang gini, hah? Semuanya? Uang aku cuma 500.000, kasih semuanya, berarti habis dong. Nah, saya maksudnya begitu saudara, sekalipun situasi yang terjadi, yang menurut kita itu gak masuk akal saudara. Nah, situasi inilah yang sedang Tuhan uji kepada saya dan saudara. Karena mau berkhotbah, menyampaikan firman Allah ini tidak mudah saudara. Karena seperti yang ada yang bilang berkata, bahwa kondisi kan lagi susah, iya. Terus datang firman Allah seperti ini saudara. Gak masuk akal semuanya ya. Gak masuk akal. Mana mungkin saya bisa lakukan itu? Mana mungkin bukan, saya gak punya penghasilan. Saya gak punya apa-apa, mana mungkin. Tapi kalau Tuhan yang suruh, ingat. Ini ketaatan di mana kita akan mentaati sepenuhnya perintah Tuhan. Sekalipun tidak akan sesuai logika kita. Mungkin bertentangan dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Itu yang dimaksud taat kepada Tuhan dalam dimensi atau tingkatan yang begitu saudara yang dimaksud. Mau lihat contoh-contohnya. Saudara, kita lihat yang pertama, kisah Elia di tepi sungai Kerit. Ya, di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dalam hal ini Elia saudara taat, ayat 5. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Tidak ada yang dia bantah. Seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, itu yang dia lakukan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya tadi katakan yang kedua, bagaimana kita contoh-contoh Alkitab yang diteladankan dalam Alkitab untuk menghadapi krisis ini.
Yang kedua, taat kepada perintah Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Elia disuruh untuk pergi ke sungai, tapi sungai Kerit. Saudara, bahkan firman Tuhan berkata, nanti di sana kamu dipelihara oleh siapa saudara? Oh, kirain dipelihara oleh konglomerat. Dipelihara oleh orang kaya. Ternyata tidak. Tuhan bilang nanti di sana kamu dipelihara oleh burung. Burung apa saudara? Burung gagak. Saudara tahu burung gagak? Iya, pemakan bangkai saudara. Alias dengan kata lain, gak mungkin dia kasih makan. Makan yang dia kasih pun itu daging saudara. Burung gagak itu pemakan mangsa, daging saudara. Tapi justru sebaliknya, dia kasih makan Elia dengan daging dan roti. Tidak masuk akal saudara ya. Mungkin waktu Elia terima firman Tuhan, nanti di sana kamu dipelihara oleh burung gagak. Kalau mungkin sama kita gitu ya saudara, mungkin kita, mana mungkin ya. Kita akan berkata bro, tidak mungkin. Kan burung itu tidak bisa memberi saya makan. Burung itu kan makan daging, kenapa dia harus kasih saya makan? Tetapi Elia, lihat langkah Elia. Elia pergi dan melakukan firman Tuhan. Walaupun dia tidak ngerti, lakukan aja, haleluya. Taat aja saudara akan perintah Tuhan. Dan saudara luar biasa, Tuhan bisa menggunakan berbagai cara. Saya kasih kesimpulan begitu. Tuhan bisa menggunakan berbagai cara, berbagai media atau orang untuk dapat memberkati kita anak-anaknya. Haleluya. Dia bisa memakai berbagai cara media orang untuk memberkati kita, hamba-hambanya. Bahkan yang tidak kita pikirkan. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Waktu menyampaikan firman ini, ya kalau kakak-kakak saya mendengar mereka akan mengiyahkan. Pada waktu mama papa saya masih hidup, kami mama papa menggembalakan di sebuah pulau, di satu pulau saudara. Dan pada waktu itu ya kami anak-anaknya suka makan ikan sampai sekarang ya Pak Tim. Suka makan ikan. Satu waktu cici saya, kalau cici saya bilang, wah dia bukan rahasia gua nih. Enggak, dari kesaksian. Cici saya pingin makan ikan saudara, dia nangis pingin makan ikan. Kemudian mama saya bilang gini, enggak ada ikan, enggak ada duit lagi mau beli. Tapi dia terus minta ikan. Tahu lah masih kecil kan saudara, kayak geren gitu ya. Pingin situ ya. Saudara, dan apa yang terjadi? Mama papa saya karena memang benar-benar enggak punya uang. Memang waktu itu kondisi nggak ada ikan, saudara ya. Dia masuk ke kamar, saudara ya. Hanya itu yang mereka bisa lakukan sebagai hamba Tuhan kan, saudara ya. Mereka masuk ke dalam kamar dan mereka berdoa. Gak tahu mereka sebutin apa, yang pasti mereka berdoa, saudara. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba di atap kami terdengar, pum, nah gitu ya. Apa kira-kira? Udah. Apa yang ada? Ternyata ada seekor ikan tongkol besar jatuh di atas atap. Wah, Tatan bilang, ikan kan di laut, mana mungkin di atas atap ya Bani ya. Di kelong ikan ya, bukan di atas atap. Tapi itu yang kami alami saudara. Ternyata gini saudara, ada burung suka makan ikan, yang burung gagak lah sama saudara ya. Burung gagak itu saudara, elang namanya itu, dia mungkin bawa saudara di laut, diambil, dan waktu di atas atap kita terlepas saudara. Terlepas. Jadi pas jatuh pas di atap kami. Dan terjadilah mujizat. Haleluya. Emang cuman Elia alami saudara dipelihara sama burung gagak. Ibu gembala waktu masih kecil pun dipelihara sama burung gagak. Amin. Haleluya. Ada ikan 1 ekor tongkol. Biasa di Pasar Batu 9. Tapi ada di atas atap. Luar biasa, Tuhan punya cara-cara yang unik. Amin. Jadi gak usah mikir saudara. Tuhan pelihara saya melalui apa? Udah saudara-saudara, cukup taat kepada perintah Tuhan. Cukup mengandalkan Tuhan. Berupaya kerja sebisa saudara lakukan. Selanjutnya Tuhan yang akan menolong kita. Dengan cara-cara yang unik.
dengan cara-cara yang tidak terbatas. Haleluya. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Oke. Ya saya tulis di sini saudara ya, Tuhan pakai media burung. Ya Elia diberi makan oleh burung gagak. Ini sesuatu yang wow gitu ya. Kalau dikasih makan sama pengusaha ya wajar ya. Atau dikasih makan sama bos ya Fit, wajar ya Fit. Tapi kalau dikasih makan sama burung Fit, pernah alami Fit? Belum, alami Fit. Puji Tuhan, haleluya. Jadi yang kita mau terapkan, saudara bisa lakukan di rumah, solusinya adalah mari baca sama-sama yang bisa lihat. Atau saudara nanti pasti saya akan kopikan semua bahan-bahan saya. Tetaplah mendengar firman, arahan Tuhan dan belajarlah untuk mentaatinya. Sekalipun di tengah kondisi krisis. Mau saudara? Amin. Kalau di tengah situasi senang kan gampang ya Pak Tim ya. Gampang ya Bu Mena ya. Tapi ini Tuhan mau kita akan tetap taat arahan Tuhan. Ya, salah satu firman ini yang kemarin dan seterusnya itu arahan Tuhan untuk kita. Amin. Tetap lakukan itu. Amin. Yang selanjutnya kisah yang ada juga yang selanjutnya saudara itu 1 Raja-Raja 17 ayat selanjutnya 7 sampai 16. Ya saudara. Saudara, saya kira kita tidak akan baca lagi ayat yang ke-7 sampai 16, itu sangat panjang saudara. Tetapi saya akan ceritakan gimana kasusnya atau gimana kisahnya ya. Saudara-saudara bisa kembali baca di rumah, bisa difoto atau dicatat, saudara bisa kembali baca di rumah. Kisah Tuhan memelihara Elia melalui janda di Sarfat. Amin, melalui janda di Sarfat. Jadi saudara, pada suatu waktu saudara Tuhan menyuruh Elia pergi kepada janda di Sarfat. Sarfat itu di Sidon saudara. Sidon itu sebenarnya adalah salah satu wilayah di luar Israel ya saudara. Jadi dengan kata lain itu adalah bangsa atau orang-orang kafir ya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Tetapi saudara Tuhan menyuruh dia ke sana. Apa yang saudara mau pelajari dalam hal ini dari peristiwa ini? Saya tulis saudara, Tuhan memakai janda yang miskin untuk menolong hambanya Elia dalam masa kelaparan. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan memakai orang yang tidak kita pikirkan, betul? Kalau tadi dia pakai media burung, Tuhan kan banyak cara saudara, amin? Makanya jangan batasi Tuhan dengan cara kita. Amin. Tuhan bisa pakai burung, Tuhan bisa pakai janda di orang yang miskin, banyak cara. Tapi yang pasti yang saya lihat ini selalu unik cara Tuhan gitu ya. Amin. Cara-cara yang unik yang tidak kita pikirkan. Bayangin yang kedua ini Tuhan pakai untuk memelihara hambanya dengan janda miskin. Saudara, kondisi janda miskin itu kayak mana? Saudara, saya akan sampaikan. Gini kondisinya, janda di Sarfat ini saudara, mereka juga mengalami akibat musim kemarau yang panjang. Yang tersisa padanya yaitu hanya sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, saat Nabi Elia datang menjumpai mereka, kondisinya sangat-sangat krisis. Bayangin cuma tepung sedikit dan minyak sedikit. Saudara pernah alami kondisi gitu di rumah? Bahan beras tinggal sedikit, minyak juga tinggal sedikit. Nah, saat Nabi Elia datang menjumpainya, itu adalah saat yang paling kritis. Kenapa saudara? Karena dengan adanya cuma tepung sedikit, minyak sedikit itu berarti saudara pada waktu itu dia sedang akan membuat roti kecil untuk terakhir kali yang akan dimakan oleh dia dan anaknya. Setelah itu nunggu aja, nunggu mati. Karena kelaparan. Tunggu mati saudara. Nah, di dalam kondisi krisis seperti ini yang sangat-sangat krisis kan saudara. Ada yang lain kan kondisi krisis tapi dia masih banyak bahan makanan gitu ya di dapur.
atau di kulkas gitu ya saudara. Tapi kalau janda ini kesian udah miskin lagi, bahan makanannya tinggal saat itu lagi saudara. Dan selanjutnya bisa mati dia dan anaknya. Tetapi Tuhan menyuruh Elia lagi ke situ. Sekali lagi cara-cara Tuhan yang di luar logika manusia. Tapi Tuhan memakai dia untuk memelihara hambanya. Haleluya. Sepertinya saudara bisa gambarkan situasinya. Bagaimana situasi itu? Waktu Elia datang kan tinggal itu saudara. Nah, waktu dia datang bahkan Elia ini meminta untuk membuatkan roti yang hanya satu itu lagi saudara. Untuk dia saudara. Kalau saya bisa gambarkan, mungkin saya pakai bahasa saya saudara. Tega banget gitu ya saudara. Betul Tan? Tega banget. Kok tega banget ya hamba Tuhan seperti ini. Gitu ya saudara. Dia bisa katakan, kita mungkin bisa bilang, tidakkah ia melihat janda itu hidupnya susah sekali. Kalau sekarang janda begitu bukan kita minta, betul nggak? Betul ya saudara, yang terjadi sekarang malah mendapat bantuan. Betul. Situasinya yang sebenarnya yang harusnya begitu. Hamba Tuhan datang kasih sesuatu karena kondisinya begitu. Tapi nggak apa-apa saudara, kalau Tuhan gerakan kami memberi kepada saudara, kami hanya mau taat kepada Tuhan. Amin. Kan Tuhan menolong kita dengan cara-caranya yang unik. Nah, tetapi kalau kita pakai bahasa manusia ya saudara, kondisi ini kita bisa gambarkan seperti itu. Tidakkah ia melihat janda itu hidupnya susah sekali? Bahkan apakah ia tidak kasihan ketika mendengar perkataan janda itu? Bahwa dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak, setelah itu dia dan anaknya mati kelaparan. Waduh saudara, kalau saya yang dengar kalimat itu saya tahu pasti Elia juga, wah secara manusia pasti di hatinya sangat merasa kasihan banget saudara. Tetapi apa yang terjadi? Saudara, apakah janda ini tidak taat saudara? Tidak. Walaupun dia sedang ada di dalam krisis. Dia sangat kenal siapa yang datang. Dari pernyataannya ayat 7. Elia hamba Tuhan saudara. Dia tahu bahwa yang memerintahkan dia adalah seorang nabi Tuhan. Nabinya bangsa Israel. Dia taat saudara. Haleluya. Sekalipun kondisinya sangat kritis, tapi dia memilih untuk taat. Resiko yang harus dia tanggung adalah, kalaupun sesudah saya kasih ini saya gak makan, gak apa-apa. Sekalipun saya dan anak-anak saya mati, gak apa-apa. Dia lebih taat kepada Tuhan. Saudara, perhatikan siapakah janda Sarfat ini. Janda Sarfat ini adalah orang yang miskin, kemudian dia adalah bangsa kafir saudara. Ingat, dia adalah bangsa kafir tinggal di Sidon. Tetapi ternyata dia pun mau menghormati dan mentaati Tuhannya bangsa Israel. Bagaimana dengan saya dan saudara, anak-anaknya, hamba-hambanya? Apakah kita kurang yakin Tuhan tolong kita? Apakah kita kurang yakin Tuhan akan tetap memberkati kita? Kalaupun Tuhan minta kita memberi sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaannya, untuk hamba-hambanya. Saudara, kalau itu perintah Tuhan gak usah takut saudara, amin. Haleluya. Haleluya. Saya katakan bahwa kalau kondisi ada, semua juga bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kondisi seperti dengan janda Sarfat, bisakah engkau? Situasi sedang dalam kesulitan. Situasi yang terjadi sedang dalam krisis ekonomi. Tapi firman Tuhan datang kepada jemaat Igal. Kepada engkau yang mendengarkan, taat firman Tuhan. Sekalipun itu tidak bertentangan dengan pemikiran kita. Sekalipun kita enggak ada, kalau Tuhan suruh kita beri saudara. Amin. Dan saya melihat campur tangan Tuhan yang ajaib.
Saudara, saya punya kesaksian, kami dipelihara oleh janda. Ketika kemarin saudara kami mulai tidak ada uang saudara. Tiba-tiba ada yang katakan bahwa ini ada berkat dari ibu janda. Wah, saya langsung ingat apa yang dialami oleh janda Sarfat. Apa yang dialami oleh Elia. Dia dipelihara oleh seorang janda saudara. Yang seharusnya dia butuh pertolongan. Tapi justru dia yang taat melakukan firman dan memberi. Saudara, yang kedua adalah apa yang kita pelajari dari janda di Sarfat ini adalah janda di Sarfat ini adalah dari bangsa kafir yaitu Sidon. Bukan bangsa pilihan Tuhan. Orang sebenarnya ini adalah orang yang tidak kita harapkan saudara. Atau bisa dengan kata lain, orang ini bukan anak Tuhan. Bukan sesama orang Kristen saudara. Tapi Tuhan sanggup pelihara lewat mereka juga. Amin. Dan Jemaat Eagle pernah ngalamin juga di sini. Ketika mau bangun gereja ini saudara. Yang kasih puluhan juta itu malah orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah Tuhan sanggup memberkati Pak Tim dengan orang yang bukan anak Tuhan? Percaya saudara. Percaya saudara, haleluya. Saya juga dengar kesaksian dari Pak Pendeta Berti ya saudara. Kalau Pak Pendeta Berti nonton, dia pasti mengiyakan kesaksian ini. Malah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang di kepercayaan lain, memberi dia persembahan persepuluhan saudara. Wow, apakah Tuhan kurang cara untuk menolong kita? Tuhan tidak pernah kurang cara. Amin. Haleluya. Percayalah di tengah krisis ini Tuhan bisa pakai berbagai cara untuk menolong kita. Untuk memelihara kita dengan media yang unik-unik saudara ya. Tetapi engkau dan saya akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Kuncinya apa saudara? Sama-sama kita baca. Tetaplah memilih untuk taat kepada firman Tuhan sekalipun kita dalam kekurangan. Sekalipun tidak sesuai dengan pikiran kita. Yang kedua, berikan dulu kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Dengan memperhatikan kebutuhan hamba-hambanya, enggak usah takut. Tuhan tolong kita. Jangan Jemaat Eagle berpikir, saya sudah susah. Maklumlah Bapak Gembala. Iya, kalau kami maklum saudara, sangat-sangat maklum. Bahkan kami yang akan memberi kepada saudara. Tetapi kalau firman Tuhan datang hari ini, kalau firman Tuhan datang hari ini, engkau harus berikan milik Tuhan terlebih dahulu. Kewajiban saudara mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Dengan berani saya menyampaikan ini. Saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan. Sekalipun engkau tidak beribadah di dalam gereja, perhatikan persembahanmu. Saya percaya engkau akan diberkati oleh Tuhan di saat krisis. Haleluya. Haleluya. Saya sampaikan ini dengan berani. Bukan karena saya minta belas kasihan saudara jemaat. Tetapi saudara lihat, Jemaat Eagle lihat. Sampai hari ini orang dari berbagai tempat mengantar beras kepada kami. Berarti dengan kata lain, Tuhan bisa pelihara kami juga lewat orang lain. Tetapi saya menghimbau lewat kebenaran firman ini. Menegaskan kepada kita. Kalau Tuhan suruh pelihara hamba-hambanya, pelihara, taat. Amin. Sekalipun engkau tidak punya apa-apa. Belajar dengan janda di Sarfat. Dia bukan anak Tuhan loh saudara. Dia orang kafir loh saudara. Jangan sampai Tuhan pakai orang kafir untuk memberkati hamba-hambanya. Dan mereka yang diberkati, anak-anaknya enggak diberkati. Haleluya. Haleluya. Saya sebenarnya berdoa, bergumul untuk menyampaikan ini saudara. Karena saya tahu ini bertentangan dengan logika Anda. Logika prinsip ekonomi dunia. Amin saudara. Haleluya. Saya sangat terharu ketika saya memberikan persembahan kepada ada salah satu hamba Tuhan yang ada di Bandung. Dia sambil berkata, waduh saya kaget dapat terima uang ini. Padahal sebenarnya saya udah kering sekali loh. Sudah akhir bulan gak ada apa-apa loh. Saudara saya menangis saudara. Karena saya bilang terima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi solusi bagi mereka hamba-hamba Tuhan.
Walaupun sebenarnya kami juga perlu, saudara. Kami 8 orang dapat story, saudara. Tapi kita mau taat kepada apa yang Tuhan mau. Nggak usah tunggu dulu dari banyak, saudara. Belajar dari janda Sarfat. Apa yang ada padamu? Haleluya. Haleluya. Jangan karena situasi udah susah. Oh, perpuluhan jangan kasih. Persembahan karena nggak ibadah di gereja, nggak usah kasih. Saudara, saya berkata ini bukan karena saya perlu uang saudara. Tapi saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya jemaat Eagle tetap diberkati dalam situasi krisis. Karena situasi ini bukan semakin hari semakin baik. Tapi akan diprediksikan akan semakin sulit secara ekonomi. Hanya kita lakukan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Haleluya. Karena kita adalah orang-orang kerajaan sorga. Kita harus menerapkan prinsip kerajaan sorga. Bukan hukum dunia. Kalau hukum dunia, kekurangan begini ya lebih simpan, saudara. Hemat-hemat, sehemat mungkin. Itu prinsip dunia. Tapi prinsip kerajaan sorga, taat. Tuhan suruh taat. Amin. Sekalipun mungkin kita harus tidak punya. Haleluya. Seringkali kami bersaksi kepada jemaat Eagle. Ini bukan hanya kami sampaikan begitu saja. Tapi ini sering kami lakukan. Sering kami lakukan. Di saat tidak ada, kami mau memberkati hamba-hambanya. Haleluya. Saudara, yang selanjutnya contoh peristiwa yang harus kita teladankan yaitu Ishak. Kejadian 26, saudara. Saudara bisa baca di rumah saudara tentang Kejadian 26. Saya akan baca ayatnya yang ke-1 saja. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara, kalau saudara lihat ayat-ayat selanjutnya, kita akan belajar bagaimana rahasia Ishak hidup kaya, semakin kaya di saat kelaparan dan krisis. Saudara mau? Haleluya. Haleluya. Kita mau belajar di motivator dunia, sekarang kita nggak bisa harap mereka. Tapi kita harus belajar dari teladan-teladan firman Tuhan. Amin. Ishak hidup kaya, semakin kaya. Wow. Kalau tadi ya yang penting kebutuhan makan cukup kan saudara ya. Tapi kalau ini saudara, ada contoh lagi. Bahkan semakin berkelimpahan, semakin kaya. Saya sedang tidak mengajarkan saudara ya teologi kemakmuran. Tapi saya mau mengajarkan ada ternyata di dalam prinsip-prinsip Alkitab. Dan prinsip ini tetap sama berlaku bagi saya dan saudara. Barang siapa melakukan firman Allah, dia bisa dari kaya bertambah kaya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ternyata ada rahasia. Sehingga Ishak di saat krisis, di tengah kelaparan, tadi saya katakan bahwa pada waktu itu zaman PL sering kali terjadi kelaparan, saudara, dengan berbagai sebab. Nah, pada zaman Ishak juga terjadi kelaparan. Yang pertama, kunci yang kita teladankan dari Ishak. Sebenarnya masih masuk dalam bagian yang kedua, dia tetap taat kepada Tuhan. Amin. Ishak disertai dan diberkati oleh Tuhan, saudara. Kunci bahwa Ishak semakin hari semakin kaya. Sebenarnya karena dia disertai dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena begini, apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak diberkati Tuhan, kita tidak akan diberkati Tuhan, begitu-begitu aja saudara. Tetapi waktu kita dengan rajin bekerja, dengan rajin meningkatkan potensi-potensi, talenta-talenta yang ada dalam diri kita, dan kita disertai Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita dengan berkelimpahan, karena kita disertai Tuhan. Apa saja yang kita buat berhasil. Amin, saudara. Yang kedua sama saudara ya. Ishak taat kepada perintah Tuhan. Karena waktu itu saudara Ishak mau pergi ke Mesir lagi. Sekali lagi dia mau contoh Abraham ya. Karena kelaparan di zaman Abraham, dia mau contoh lagi. Mau lari lagi ke Mesir. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya. Ishak nggak boleh ke Mesir. Ya, Tuhan larang dia tidak boleh ke Mesir. Ini perintah Tuhan dan dia
taat. Ya, dia taat solusi yang dalam hal ini saudara, akhirnya dia tinggal di Gerar. Dia tinggal di Gerar ayat 2, 3, ayat 6, saudara bisa baca di sana. Dan akhirnya pada waktu itu Ishak menabur di tempat yang tepat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Amin. Jadi taat, yang pertama harus pastikan hidup saya dan saudara disertai Tuhan. Amin. Pastikan yang saudara dan saya lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Pastikan pekerjaan kita tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Pastikan talenta-talenta yang kita miliki kita kembangkan dan kita akan terus mengandalkan Tuhan. Yang selanjutnya taat terus kepada arahan-arahan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sama dengan prinsip yang tadi. Nah, selanjutnya ada satu hal juga yang dilakukan oleh Ishak. Ishak bahkan mengambil satu langkah tindakan iman. Ya, kalau tadi orang Sidon tadi Sedanda Sarfat karena dia disuruh kan untuk memberi, akhirnya dia mengalami kelimpahan. Dia terus dipelihara sampai selesai kelaparan itu. Ishak saudara, dia akhirnya mengambil satu langkah atau tindakan iman untuk menabur di masa kelaparan, di masa kekeringan. Padahal saudara kalau lihat kondisi itu sangat gersang. Tanahnya sangat gersang. Kalau misalnya saudara disuruh begitu, saudara mau nggak lakukan? Saudara pernah nonton film Potatoes? Like apa? Faith like potatoes. Dia taat kepada Tuhan dengan nanam kentang saudara. Di tengah kondisi yang gak ada air. Harusnya kan kondisi normal harus banyak air untuk nanam kentang. Ya yang pakar-pakar pertanian. Dan kentang itu harus tumbuh saudara. Setidaknya harus keluar lah. Ya saudara. Tetapi saudara ternyata tidak seperti itu. Dia hanya taat saja nanam kentang di tengah kondisi tanah yang gersang. Tapi waktu terakhir, waktu sudah genap waktunya, dia angkat kentang itu, ternyata kentangnya itu besar-besar saudara. Saudara bisa lihat di Google itu filmnya ya, YouTube saudara. Besar-besar, ini kisah nyata saudara. Mungkin di saat Tuhan menyuruh saudara untuk mengerjakan sesuatu. Atau misalnya saudara disuruh Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan. Dalam planningnya Tuhan, melalui pekerjaan ini saudara akan diberkati. Lakukan aja saudara. Walaupun saudara mungkin berpikir, mana mungkin. Saya enggak melihat kondisi pasaran dan sebagainya, enggak mungkin. Saudara, itu pemikiran dunia saudara. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, lakukan saja. Selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, selama itu bukan dosa, lakukan saja. Haleluya. Lakukan saudara. Saudara mau jualan kayak saudara. Saudara mau apa ya, saya luar biasa saya melihat anak-anak Tuhan di Eagle. Dan ketika mereka tidak mendapat pekerjaan atau diberhentikan sementara saudara. Mereka berusaha dengan berbagai cara. Mau jual kue kah saudara. Lakukan aja. Itu kan gak berdosa saudara, amin. Yang berdosa saat engkau mencuri. Tapi selama saudara tidak berdosa, melakukan itu tidak dosa, lakukan saudara, amin. Tabur, haleluya. Kembangkan potensimu, haleluya. Cari talenta-talenta yang sudah Tuhan taruh di dalam hidupmu. Kembangkan itu dengan maksimal mungkin. Mungkin saudara pikir, Bugam, nanti kalau saya buat ini nanti di pasaran gak laku. Udah saudara, itu pikiran nanti saudara. Yang pasti Tuhan suruh apa yang kau kerjakan. Tabur aja saudara, amin. Kerjakan aja, nanti Tuhan yang akan buat itu diberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, tabur, investasi, tenaga pikiran saudara, segala hal yang saudara mau kerjakan. Saudara, saya katakan kepada beberapa orang di pastori, saya bilang, memang betul ya Tuhan ngomong waktu lalu bahwa tahun ini saya akan menjadi sangat sibuk. Dan memang ternyata sibuk sekali saudara. Saya berusaha, kami berjuang untuk terus bisa memuridkan saudara, sekalipun harus melalui online. Dan kami harus belajar terus, rasanya harus kejar-kejaran saudara. Tetapi saya
dikuatkan oleh Tuhan. Lakukan saja. Tabur saja. Lakukan yang terbaik. Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu berhasil. Dan Tuhan akan membuat jemaat Eagle semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Jemaat Eagle, apa yang kau kerjakan untuk mengantisipasi kondisi ini? Selain itu, walaupun kondisi sangat sulit, tabur saja. Lakukan saja, upayakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman. Yang bukan dosa, lakukan semuanya. Sebagai bentuk upaya saudara untuk menabur. Haleluya. Itu kalau soal menabur dalam hal tenaga, potensi, pikiran, talenta, keahlian dan sebagainya. Saudara, ada juga yang saudara harus lakukan, yaitu saudara tetap kalau mau menuai ya tetap, kalau saudara ingin diberkati secara finansial ya saudara juga haruslah menabur secara finansial. Amin. Haleluya saudara. Jadi kuncinya adalah ketaatan dan tindakan iman. Keberanian melakukan dengan iman untuk menabur sekalipun di masa kelaparan, krisis. Jadi kita akan melakukannya. Kita memang butuh keberanian dalam hal ini saudara ya. Memang butuh keberanian. Mungkin berani keluarkan modal, berani untuk melakukan sesuatu yang mungkin bagi orang lain ditertawakan kitanya gitu ya saudara. Orang lain bilang, ih kamu kok kerja itu malah nggak akan berhasil loh kondisi kayak gini. Udahlah saudara, jangan pusing dengan apa kata mereka. Ingat kata firman, bagaimana arahan Tuhan? Hari ini Tuhan kasih arahan, lakukan saja. Selama itu tidak dosa. Selama itu bukan dosa, lakukan. Tetap andalkan Tuhan. Haleluya. Taat kepada Tuhan, berani melakukannya. Kedua hal ini merupakan bagian yang harus kita lakukan. Saudara, menabur merupakan hal yang penting. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur kita tuai. Amin saudara. Saudara menabur waktu, keseriusan, mengembangkan keahlian, potensi saudara, talenta-talenta saudara pasti akan menuai hasilnya. Amin. Saudara, menabur keuangan di tengah krisis, saudara pasti juga akan menuai keuangan. Amin. Haleluya. Ya, saudara seperti petani, banyak sedikitnya hasil tuaian tergantung taburannya. Jangan berharap, aduh Tuhan berkati saya di tengah krisis, tapi nggak ada bikin apa-apa. Ngorok aja saudara di rumah, nggak boleh saudara. Lakukan sesuatu apa yang bisa saudara lakukan, amin. Yang pasti Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan talenta. Haleluya, haleluya. Saudara, yang selanjutnya kalau saudara mau pengen menabur uang, silakan saudara. Jangan saudara pikirkan nggak ada uang. Tuhan tahu loh isi dompetmu, amin. Haleluya. Iya saudara. Bagian Tuhan adalah untuk membuat setiap benih yang kita tabur itu tumbuh. Amin. Bagian Tuhan adalah membuat yang kita lakukan sesuai talenta kita, potensi-potensi kita itu diberkati. Amin. Tuhan memberkati orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan memiliki keberanian untuk menabur, menginvestasi, memberi di tempat yang tepat sekalipun dalam keadaan yang sulit. Amin, saudara. Saudara mau diberkati secara finansial, tabur secara finansial. Amin. Haleluya. Apakah prinsip ini salah? Tidak, saudara. Karena prinsip firman dalam Alkitab, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Saudara menabur murah hati, saudara akan menerima kemurahan. Amin. Itu janji Tuhan. Ya saudara, jadi kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Saya kasih 3 ayat tentang hal ini. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Amin. Haleluya. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya pastikan konteks dalam kitab Korintus ini menjelaskan tentang bagaimana jemaat Korintus itu enggak pelit, enggak boleh pelit. Amin. Saudara, berani memberi secara finansial. Makanya dia sampaikan dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Haleluya. Jemaat Eagle mau menuai banyak?
Jangan mau suka panen cabai 1 hektar kok tanamnya 1 pohon. Itu prinsip firman saudara. Orang yang menabur banyak, menuai banyak saudara, amin. Kalau prinsip ekonomi dunia krisis begini, hemat sebanyak-banyaknya. Enggak apa-apa sih hemat, tapi jangan sampai saudara waktu Tuhan suruh engkau memberi, engkau tidak pernah melakukannya. Lakukan sesuatu saudara. Tabur saudara, amin. Haleluya, haleluya. Mungkin saudara lihat mungkin cuman ini, enggak apa-apa saudara, tabur saudara. Mungkin saudara lihat nanti saudara habis itu enggak makan, tabur aja, taat saja kepada Tuhan. Karena saya percaya jaminan Tuhan di tengah krisis dia akan tetap pelihara dan memberkati, bahkan dia akan berkati kita secara berkelimpahan. Ya saudara, yang terakhir ini sebenarnya berkaitan dengan ketika kita taat melakukan perintah Tuhan. Bukan saya selalu menyinggung soal persepuluhan, tapi ini janji Tuhan bagi bangsa Israel. Dan saya percaya ketika kita mentaati sampai saat ini, Tuhan juga yang akan menolong kehidupan kita. Dalam Maleakhi 3 ayat 10-12, saudara bisa baca di sana. Saudara, pada waktu itu kondisi mereka baru pulang dari pembuangan dan mereka semuanya lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri ya saudara. Mereka fokus untuk memelihara hidup pribadi dan keluarga ya, wajar, maklum. Ketika mereka baru pulang dari pembuangan masih mau urus keluarga, rumah, makan, atur semualah. Mungkin kita akan berkata, kan gak salah Pak Gembugem gitu ya. Kita kan harus fokus untuk atur keluarga. Ya silakan saudara. Tapi dalam hal ini saudara jangan sampai Tuhan, dalam hal ini kita tidak melakukan perintah Tuhan, kewajiban-kewajiban kita, perintah-perintah yang Tuhan suruh kepada kita untuk kita lakukan. Ya saudara, mereka baru pulang dari pembuangan sehingga mereka melupakan, pada waktu itu mereka melupakan kewajiban mereka soal persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara, saya terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Abraham Joel, ya saudara, seorang hamba Tuhan sekarang ini yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Dia berkata waktu pertama kali Tuhan memakai dia luar biasa, saudara. Dia berkata, Tuhan saya mau menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Saya mau menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Rahasia dia diberkati Tuhan adalah ketika ia menjadikan dirinya orang yang dipercaya Tuhan. Dalam hal apa saudara? Dia saksikan bahwa dia sangat disiplin, sangat taat mengembalikan milik Tuhan. Ini kesaksian dia saudara ya, yaitu persepuluhan. Saudara harus tahu bahwa persepuluhan itu adalah sepenuhnya milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Amin. Kembalikan saudara, bukan memberi tapi kembalikan saudara ya. Itu seperti pagar yang akan melindungi harta dan keuangan kita. Dan dia melihat kebaikan Tuhan ketika dia mulai taat di saat itu saudara. Saudara, yang selanjutnya adalah dia juga sering menabur keuangan yang lain ya, selain persepuluhan saudara ya. Selain persepuluhan misalnya persembahan khusus, dia memberi, waktu itu saya terkesan dengan kesaksiannya, dia jual apartemen dan 75% dia kasih untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, puji Tuhan sampai hari ini kita tetap melakukan dan dengan taat mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, kita juga harus punya benih, amin. Benih persembahan-persembahan khusus, persembahan-persembahan yang kita berikan dalam bentuk apa saja saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Tabur itu, amin. Gak usah takut, saya percaya Tuhan yang akan melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Janji-janji Tuhan digenapi di tengah situasi krisis. Saya boleh mengalami saudara, kami sekeluarga pastori boleh mengalami. Tuhan tetap pelihara kita, sekalipun gak ada ibadah di gereja, tapi Tuhan tetap pelihara kami. Bisa makan sampai hari ini, bisa pakai baju ya saudara, bisa semua ada saudara, karena kita melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena janji Tuhan, uji aku, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit. Saudara, oleh karena itu prinsip yang paling penting dalam hal ini adalah ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Amin. Sekalipun kita mungkin harus berhadapan dengan situasi yang sulit dalam hidup ini. Yang terakhir saudara, ini pesan Ibu Gembala bagi kita semua. Memang saudara, di saat kelaparan atau krisis ekonomi, semua orang akan lebih cenderung untuk fokus
untuk memperhatikan diri sendiri, memperhatikan keluarganya, untuk menjaga keuangannya supaya tidak banyak keluar gitu ya, menghemat dengan luar biasa. Ya, menurut hukum ekonomi dunia, kita harus hemat sehemat mungkin ya. Dan sulit bagi kita untuk memberi dan menabur memang kalau mau ikut kenyataan prinsip dunia ya saudara. Tetapi dalam hal ini kita harus lebih memilih taat kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, dan percayalah kita akan tetap mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Dia dengan berbagai cara bisa menolong Pak Tim. Dia dengan berbagai cara bisa menolong saudara David. Dia dengan berbagai cara bisa menolong keluarga Pak Asun. Dia dengan berbagai cara bisa menolong keluarga Igal yang lain. Karena saya percaya ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara kita di tengah kondisi krisis seperti ini. Dunia semakin hari bukan semakin baik. Kondisi ekonomi akan semakin mungkin terpuruk. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi juga dalam kehidupan kita, di sekitar kita, percayalah kita khusus di hadapan Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Bisa dengan berbagai cara, Tuhan tolong. Bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan media burung, bisa dengan media, dengan orang-orang yang tidak kita pikirkan. Yang pasti, tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Menabur. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, yaitu potensi-potensi, keahlian-keahlian yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Kalau kami ya hamba Tuhan, sesi pastori ya bagian kami melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya ketika kami sibuk dengan Tuhan, lebih memfokuskan, memuridkan saudara dengan maksimal. Wah, kami melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dari orang-orang yang tidak kami pikirkan, mereka datang membawa berkat-berkat. Dan saya percaya, lewat live streaming ini saya menyampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, bahwa Tuhan juga pelihara hidupmu. Seperti Dia pelihara Elia di masa kelaparan, Dia juga pasti pelihara hamba-hambanya. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama akan menyanyikan pujian ini. Ajarku bersyukur segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, Bapakku, ajaib segala rencana-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah, dengan sikap hormat dan doa. Kita mau sembah Tuhan. Tuhan sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu.
主意这囝，从头就嘛一个， Haleluya. 这种能听声经文，能有听了Ibu Gembala sampaikan pesan lewat firman Tuhan bahwa memang bo aneh koi, yang Ishak dalam keadaan krisis, dalam keadaan kelaparan, dia kio menabur. Sekai janda di Sarfat boh koi, mekiai ciai cung itu nih bapak mikai, boh koi lo untuk koi cekai hamba Tuhan. Tapi tongkim nang lai tiang siakeng, nang tiang cuwe uwe. Waktu nang berani, nangka untuk memberikan kepada Tuhan terlebih dahulu. Nang toy. Elia kak janda di Sarfat Tuhan pelihara. Amin. Ishak dalam keadaan kemarau, tanah kering i menabur i taat. Cucok hok ni muamu. Wa itong. Nang liu hok. Cicung e ceng heng. Koleng bo koleng. Bagi nang untuk memberikan sesuatu. Tapi itu prinsip dunia. Tuhan kai prinsip justru dalam nang mau dikai-dikai. Nang dia untuk memberikan sesuatu. Terima kasih. Aku yang kola, yang jaga. Terima kasih. Di sini nang ecu. Terima Yang kasih. jaga engkau adalah Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yang pimpin engkau adalah Tuhan. Terima kasih. Dia Bapa. Nggak mungkin Terima kasih. Bapa itu biarkan engkau kelaparan. Iya, Bapak. Terima kasih. Engkau sebagai Bapa nggak mungkin ketika anakmu berteriak lapar engkau nggak kasih makan. Amin, Bapak. Engkau sebagai Bapa nggak mungkin ketika anakmu minta tolong engkau nggak tolong. Amin, Bapak. Yesus Haleluya. kita, dia adalah Bapa. Yes, Bapak. Yang di rumah maupun yang di ruangan ini, sekali lagi angkat dua Haleluya. tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Panggil dia Bapa dengan lembut. Haleluya. Bapakku, Yes. ajar segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah. Sekali lagi katakan, Bapakku, Bapakku, Bapakku. Yes, haleluya. Ajaib segala rancanganmu. Dia punya rancangan heran. Tuhanku. Dia punya rancangan hebat bagimu. Heran. Dia punya perbuatan mengherankan kita. Tuhan sanggup. Engkau sanggup Mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. terjadilah. Engkau sanggup. Engkau sanggup. Amin, amin. Amin, haleluya. Haleluya. Ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah. Menurut kehendakmu. Menurut
harus percaya bahwa ketika Tuhan Haleluya. berkata, secupak Haleluya. gandul sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Haleluya. Kita harus percaya Tuhan berkata minyak dan Haleluya. anggur tidak akan dirusak. Amin. Pastikan Haleluya. engkau adalah anak-anak Tuhan Ya, yang Tuhan. memiliki minyak dan anggur. Haleluya. Firman dan urapan Roh Kudus harus ada Haleluya. dalam hidupmu. Haleluya. Orang yang seperti ini akan Amin, dipelihara. Yesus. Yes, amin. Meskipun dalam keadaan Yes, krisis, Tuhan. Tuhan pelihara. Bahkan Tuhan Yes, sanggup memberkati engkau Amin, Yesus. di saat krisis ini. Haleluya. Yang di rumah, yang di ruangan ini, Terima angkat kasih, tanganmu Tuhan. kepada Tuhan. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Tanda kita menyerah kepada Tuhan. Tuhan, kami enggak sanggup. Kami enggak mampu. Dunia semakin susah. Kami perlu campur tangan-Mu. Ada banyak bisnis yang goyah. Ada banyak perusahaan yang tutup. Bahkan ada di antara kami yang tidak memiliki pekerjaan sekarang ini. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang indah dalam hidup mereka. Engkau sanggup menyediakan semua keperluan mereka. Engkau sudah berjanji bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusak. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa buat seluruh jemaat Eagle. Diberkati makanan mereka, diberkati minuman mereka, diberkati pakaian mereka, diberkati pekerjaan mereka. Di tengah krisis ini buat mujizat-Mu. Buat mujizat-Mu. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan. Jalan-jalan yang buntu dibuat Tuhan jalan baru. Amin. Tanah-tanah yang kering disirami dengan air yang dari surga. Haleluya. Padang-padang yang tandus dijadikan padang, dijadikan taman-Mu ya Yes, Tuhan. amin Tuhan. Kau Ketika dasar. kami mau taat berserah kepadamu, Yes, amin. maka Kau kami ajaib. akan melihat rancangan Tuhan. Kau ajaib. Penyertaan-Mu Tuhan, Kau kerjakan bagi Kau seluruh jemaat. ajaib. Terima kasih Tuhan. Kau Terima dasar. kasih. Firman yang sudah disampaikan, Terima kasih. kami percaya firman yang keluar tidak akan pernah Amin, kembali dengan yes, sia-sia. haleluya. Tapi akan melakukan apa yang telah Kau perintahkan dan Haleluya, suruhkan. puji Berkati Tuhan hamba-Mu yang telah Terima menyertai. kasih Roh Kudus. Tadakan tangan kita seluruh jemaat Eagle. Semua firman yang telah Engkau dengar, taruh itu dalam hatimu. Jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman. Kalau Tuhan perintahkan engkau untuk menabur, menabur. Dan engkau akan melihat mujizat-mujizat terjadi. Diberkati ketika engkau keluar dari tempat ini yang ada di ruangan ini. Diberkati saudara yang ada di rumahmu masing-masing. Terimalah berkat yang telah Tuhan janjikan. Diberkati ketika engkau keluar, diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau tidur, diberkati ketika engkau bangun, diberkati engkau ada di desa, di ladang, di kota. Berkat yang Dia janjikan. Itu berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel itu dicurahkan bagimu 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Berkat itu Dia curahkan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu menjadi milik warisanmu mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Haleluya. kita. Yang ada di rumah, tolong di syuting di sini. Yang ada di rumah, yang ada di ruangan ini, mari kita deklarasikan bersama-sama dengan iman kita. Dengan perkataan yang betul-betul penuh dengan kepercayaan. 1, 2, ya. Setiap hari adalah hari yang terbaik bagiku. Aku lebih mengasihi Yesus. Semakin dewasa dalam iman dan berdampak bagi kerajaan Allah. Aku lebih dari pemenang dalam segala hal. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi dalam hidupku. Tubuhku sehat, tubuhku kuat, diproteksi dengan darah Yesus, dijaga oleh malaikat-malaikatnya, serta diberkati dengan damai sejahtera, sukacita dan kelimpahan berkat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, yaitu berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan.
Nanti kita akan sampaikan pengumuman kita di grup di WA, di Eagle ya. Jadi ikuti pengumuman kita untuk program-program kita sepanjang minggu ini. Cucohok lu semua. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu.